Nah, teman-teman, hari ini kita jumpa lagi di session pohon The Max. Nah, jadi di sini kita jalan-jalan areal Nusa Dua. Nah, ke tempat adik kita yang ada Nusa Dua. Yang jelas kita akan berbagi dengan teman-teman. Namun sebelum perjalanan kita review atau kita diskusi bincang-bincang terkait program The Max, ya salam sehat selalu. Dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi terkait dengan program petani bonsai The Max. Luar biasa, ikuti. Nah, di sini kita jumpa lagi yang mana jalan-jalan ya. Nah, kita membahas-bahas sedikit ya, atau minta-minta apa tips-tips dari adik kita terkait dengan program khususnya di Ford. Nah, bagaimana hasilnya juga dan tantangnya seperti apa dan apa-apa yang perlu disiapkan bagi para petani bonsai The Max. Bari kaum milenial ya banyak ya adik-adik ya. Betul, Pak De. Nah, karena saya lihat juga dari program petani bonsai The Max ini yang jelas anak-anak muda antusias banget ya saya lihat, dan harapan kami juga dari tim The Max semoga bermanfaat. Artinya di samping kita ada kesibukan, kita bisa berkreasi di dunia bonsai, khususnya bonsai The Max ya. Nah, jadi bonsai ini maksimumnya 30 cm. Jadi minimum paling bawah itu situ 10 cm ke bawah. Dan kita udah siapin kelas itu. Jadi ya, sehat selalu. Dengan Dek Dwi. Agus Dwi, Pak. Agus Dwi. Ya. Nah, teman-teman, jadi di sini adik kita nih programnya. Program di atas pot, bukan programnya di bawah ya. Deh, kalau program tuh lebih bagus di bawah apa di pot? Kalau tiang pribadi, Pak De, mungkin lebih bagus di pot. Kenapa gitu? Karena kita lebih gampang kontrolnya, Pak De. Iya. Ditimbang kalau kita di bawah, mungkin agak istilahnya kedodoran itu, Pak De. Ya. Ya, over. Tanpa kita sadari, contohnya udah lewat yang kita inginkan. Akar, ya. Dia lewat, ulang lagi itu, Pak De. Terutama di apa? Di akar apa di percabangan? Di percabangan biasanya, Pak De. Biasanya sih seperti itu yang dapatin sendiri. Iya. Jadi itu bagus. Satu poin dulu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh adik kita ini, jadi Agus umur berapa nih? Siang baru 23, Pak De. 23 tahun. 23 tahun. Mudah sekali. Tetapi sangat berbakat ya. Nah, ini bahan-bahannya yang ada dan masih banyak lagi yang ada. Cuman kita edukasikan ini buat teman-teman yang semoga bermanfaat. Kenapa? Terkait dengan program yang simple. Jadi petani milenial ya. Betul, dengan lahan yang kecil, yang sempit, tetapi tidak mengurangi menuangkan nilai seni kita di bonsai karena tidak butuh tempat yang begitu luas, tetapi yang diperlukan adalah konsistensinya. Ya. Nah, di sana yang paling penting ketelatenannya di sana. Tapi kalau terkait dengan edukasi atau mau belajar sih bisa ikutin channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Jadi ya. Nah, terkait kembali dengan program tadi, memang benar yang disampaikan adik tadi. Jadi kalau kita bisa program di pot lebih simple ya. Di samping lebih simple itu memang lebih benar, lebih bagus lagi, tepatnya lagi gampang kontrol. Ya, betul. Jadi ibarat tidak kedodoran, khususnya di program akar ya. Karena apa? Secara otomatis kalau kita programnya di pot dan kita letakkan sejajar dengan mata kita di stagger ya. Itu di satu sisi kita menikmati dengan puas, satu sisi bisa kontrol segalanya. Maksud itu ya? Nah, tapi kan begini Dwi. Kan tidak semua program yang bisa taruh di pot. Start mulainya dari mana? Kita memang cari prokar atau dari cangkokan atau gimana taruh di sana? Dulu memang pernah nyoba Pak De. Ada awal tapi kebetulan pohon itu udah laku. Ya. Dulu kita gini Pak De, cangkok segini. Ya. Habis itu di bawah juga sih Pak De. Cuma kita untuk ngejar istilahnya besar batang. Setelah itu kalau udah sesuai mungkin langsung tak angkat bawa ke pot. Jadi kita lanjutin tuh di pot jadinya Pak De. Asik. Itu tahu. Jadi ini pengalaman sendiri ya sebelum kita bincang-bincang lain, karena kita mau tanya dari program pot kecil ini berapa hasil ya. Itu yang perlu teman-teman ikuti nanti. Jadi kan tidak mungkin bukan sekarang. Tapi kita bercari ilmu dulu nih, berbagi ilmu.
Pada inti poinnya yang pertama yang jelas lebih condong program di pot. Ya, betul. Yang apa yang dialami di sini ya. Betul. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau bahan ini Dwi, ini belinya sudah prokar begini atau memang program dari nol? Dulu mungkin prokar juga Pak De, cuma artinya bentuknya tuh belum seperti ini Pak De. Oh, masih gitu. belum lah Belum. istilahnya. Masih nol sekali Pak De, tapi setelah kita treatment ya ada perubahan sedikit. Ya, pemecahan akar ya. apa itu ya ini lingkar batangnya berapa deh? Belum pernah nyoba menghitung Pak De, mungkin sebesar berapa ya kalau ibarat ada 28 nih. Ada ya? Itu meteran ada deh. Oh iya, mungkin ada Pak De. Jadi kalau ada yang bertanya juga adik-adik kita ini, kalau enaknya buat pohon The Max ya, khususnya di bawah 30 itu lingkar batangnya enaknya seberapa gitu loh. Kalau dilihat sih ini udah gede juga nih ya. Kurang lebih sekitar, hampir 30 deh. 28 ya. Nggak pernah ngitung sih Pak De. 28 ini, 28 teman-teman. Jadi ini lumayan besar lingkar batangnya. Nah, di sini resepnya ini kita lihat. Akar ini ada yang dipecah dan dipotong. Jadi ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau gimana kita mendesain akar senatural mungkin, kan begitu ya? Ya. Jadi awal untuk membuat akar natural itu tentunya akar dokar dulu nih, ya, ini keren sekarang. Betul, itu lagi boomingnya itu. Ya kalau kita mencangkok ada akar dokar. Ya. Nah, cuman di konsepnya The Max ya, penilaian juri itu ke depannya yang jelas kita menilai sealami mungkin, senatural mungkin. Ya. Memang pada proses pohon awalnya rata-rata sih kalau yang natural ya, formal informal itu pasti proses awalnya itu memang akarnya banyak. Betul. Jadi lurus kan. Ya. Nah, jadi kreasi kita bermain bonsai bukan sebatas di sana. Nah, jadi kita berpacu ke alam ya. Kita bergerak ke alam tuh. Jadi alam tuh seperti apa akarnya. Nah, di sanalah tantangan kita untuk memilih berapa akar yang kita pilih. Nah, contoh ini nih Dewi. Ini akarnya kan banyak nih. Banyak, Pak De. Kalau pada lihat itu terlalu rapat ya. Terlalu rapat. Ini bisa dihilangkan Dewi ini. Kalau kita pilih yang lain ini satu ya sama dua bisa, ini hilang sama ini hilang. Nah, di sini yang kita pecah karena ini pendek. Nah, jadi pohon ini kan akan pendek nih. Kalau bisa lebih pecah lagi di sini, lebih pendek lagi. Ini istilahnya masih kepanjangan Pak. Ya, ini pecah lagi. Nah, sama juga ini pecah nih, ini pecah dia. Ini kan udah ada bekas pecah nih. Kita lebarin lagi. Yang lebih buka nih besar-besar kan tambah natural ya. Nah, jadi perpecahannya kalau akar kan satu dulu, pecah dua, nanti pecah tiga. Itu keren. Tapi kalau akar udah pecah tiga, ini lumayan sudah. Keren banget. Ya, cuman menuju proses itu memang lama. Prosesnya agak lama. Nah, ini teman-teman ya, buat adik-adik semua yang baru belajar atau yang belum begitu paham. Nah, dengan ada akar begini kalau bisa pilih. Hilang satu, kita biar ini. Tapi yang paling kuat adalah di mana ada cabang, di sana harus ada akar yang besar, yang dominan. Nah, dominan yang di sini kita pecah lagi nih kalau bisa nih. Jadi dengan akar pecah itu jadi mencerminkan pohon itu tumbuh di alam tuh yang kokoh, kekal. Kalau pohon itu subur, wajar. Kembali ke konsep pohon, bicara anatomi pohon, akar, batang, terusan, cabang, ranting, dan daun. Nah, itu. Jadi itu harus jelas. Nah, ini nih salah satunya. Jadi bisa dihilangkan ini pakai ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga bisa hilang enggak apa. Nah, secara apa naturalnya lebih alami kelihatan ya. Ini akar luca ini. Nah, ini juga kalau bisa nanti tampil kalau The Max. Semakin banyak pecah akarnya semakin bagus. Tetapi jangan lupa ini kembali nih. Lingkar batangnya ini kan kalau rata pohon The Max itu kan maksimal 30 cm. Jadi pendek. Jadi sama pemecahan akarnya semakin pendek semakin bagus. Semakin pendek dia pemecah ya, di sini pendek lagi pecah terus. Wah, itu keren. Kembali waktunya memang lama. Betul, Pak De. Ya, itu buat teman-teman. Terus terkait penempatan akar tadi, mana ada cabang, usahakan ada akar. Ini cabang, nih akar. Jadi akar yang di samping ini dominan kita besarkan sambil memecah dia. Semakin banyak pecahnya semakin bagus. Nah, bagaimana tampilan akar itu biar akar bagus? Dipotong pendek terus, pendek pecah dia.
Oke. Untuk gini Pak De, mungkin mau bertanya, misalnya kalau kita ini kan posisi akar kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu misalnya kalau kita paksa apa namanya potong Potong. pendek itu ada risiko nggak Pak De dengan posisi pohon udah besar gini Pak De? Sebenarnya sih nggak ada, cuman kan jangan banyak. Artinya jangan barengan. Ya, ya. Contoh di sini, dia kan mau pecah ini. Mm-mm. Kita potongnya lurusin tadi. Motongnya segini. Mm-mm. Kenapa motongnya miring begini? Karena tujuannya dipecah ke sini kan. Oh, Samping. ya. Biarin dulu itu, atau dengan ini potong biarin dulu. Bertahap. Nah, setelah hidup ini potong yang mana? Kalau menghindari risiko yang tinggi. Ya. Biasanya kan adik-adik itu belum terbiasa. Betul Pak De. Tapi lama-lama juga terbiasa. Ya. Sama saya kan masih amatiran selama. Enggak sih. Lama-lama artinya begini. Kita belajar dengan pengalaman. Ya, jadi betul. experience the best of teacher dibilang ya. Jadi bahasa gaulnya begitu. Ya, jadi belajar dari pengalaman. Nah, ini di tempat teman-teman, adik-adik juga jangan takut mencoba. Ya. Tapi dengan mencoba ya, saya rasa justru pengalaman itu lebih berharga, guru yang betul. lebih utama ya daripada hanya cerita dan yang lain. Ya. Apalagi di Max kan menyiapkan gunting emas. Woy. Jangan lupa dokumentasikan hasil karya Anda dari bahan sampai jadi. Dan di samping itu jangan lupa di kelas The Mac pun kita udah pecah. Artinya kita kasih peluang adik-adik berkreasi di sana. Karena di prospek kita pecah menjadi berapa bagian itu. Di ekspresionis kita nanti konsepnya panorama kita tuangkan di sana. Oh, panorama masuk ke Ya, nanti khusus nanti ada pialanya 10 besar. Asik itu deh. Dari surrealis kita yang ekstrem kita buatnya juga 10 besar nanti. Ya. Nah, dari naturalnya kita buatkan dari Sito, Mame dan Small. Ya. Jadi adik-adik yang berkreasi ya seni itu silakan kompetisi di sana. Ya, asik nih Pak De. Nah, itu jadi yang jelas. Nah, harapan kita juga untuk The Mac ke depannya ya, untuk The Mac dan The Max ke depannya, pohon yang hadir di kontes itu sudah dapat rapor. Jadi artinya kita buatkan identitas pohon. Identitas pohon sendiri ya, berarti baru nih dia. Baru. Keren, jadi keren. Di The Mac dituangkan di sana teman-teman. Jadi dibuatkan raport identitas pohon. Jadi setiap kontes sudah bawa ke sana. Dan penuang nilai pun kita dari prospek sudah ada. Asik apa deh. Nah, jadi terutama di konsep akar biar lebih dijelaskan, lebih diperjelas seperti apa dan gimana tingkatnya ke depannya. Yang jelas harapan dari tim The Max meningkatkan kualitas dan meramaikan budidaya. Nah, ini yang keren. Kita kembali ke materi lagi teman-teman. Nah, jadi kalau Dek Dwi programnya udah berapa tahun bulan? Kalau tahun mulainya sih sebenarnya berawal dari COVID Pak De. Sebenarnya saya ini korban COVID sebenarnya. COVID itu. Nah ini pohon ini. Pohon ini belum ada setahun Pak De. Mungkin ya sekitar 6 bulan. Oh berarti belinya Prokar. Ya Prokar. Cuma belum ada cabang-cabangnya, belum ada Pak De sebelumnya. Kalau segini jual berapa deh? Wah kalau ini mah masih belum dulu Pak De. Karena masih enak. Kalau saya belum. tuh kebahagiaan tersendiri tuh bisa kan ya ngelihat langsung gimana perkembangan pohon itu sendiri udah. Itu kasihannya. Apalagi kalau laku mahal ya. Iya, itu nilai plusnya udah. Nah, terus ini udah tepat teman-teman. Jadi di sini ada akar, di sini ada cabang ya. Nah, setelah cabang ini pecah lagi. Nah, jadi kalau memposisikan seperti ini, kita kan konsepnya nih kalau nggak salah nih jadinya informal ya, apa twin deh. Targetnya apa? Informal Pak deh, kalau bisa. Oh, informal. Ya. Biasanya kalau nyimpangnya dikit tuh biasanya buat informal jadinya twin. Iya. Biasanya sih. Nah, tapi kalau tampilan pohon twin lebih bagus, lebih cantik ya. Kenapa lebih cantik? Jadi karena dia 2 mahkota. Jadi tingkat kesulitan kan so pasti lebih sulit ya. Nah, di sini ada mahkota bisa dibuat. Nah, cabang keduanya ini sudah ada akar juga. Terus cabang ketiga back ini nih ya. Iya. Ya, ini dibuat udah oke. Ya. Nah, terus untuk mahkota ini kan belum ada mahkota nih. Ya, Pak De. Ini unik nih Pak. Jadi ini unik nih. Ini nyambung apa gimana? Dulu di awalnya saya dapat nih Pak De. Ini nggak ada kepalanya. Dulu disebut apa ya? Si buntung sama yang jual Pak De. Ini si buntung namanya. Terus saya berpikir lah ini kalau nggak ada kepala ini gimana caranya nih pohon mau bagus kan? Nah, terus saya ambil dari sini Pak De. Dulu nih ada agak tinggi dia. Iya. Terus saya apa istilahnya tuh disambung susui ya disusui. Akhirnya nempel ya Pak De. Seperti cara nempelnya gimana? Ya kalau saya pribadi sih mau nyoba juga Pak De, lihat-lihat
artinya Ambilnya berada dari segini apa dari seberapa? dari segini Pak De. Tempel sini. Tempel Dilukai segini. dulu. Dilukai dulu, sama-sama dilukai Pak De. Habis itu kita bikin kayak gimana biar terbuka itu Pak De. Ya, Nanti kita masukin rantai ini, ditutup dengan kambium ini. iya. Ditutup. Diikat pakai apa? Kalau saya sih pakai kemarin tuh, Kawat. kalau Bali bahasa Balinya tali rapia Pak De. Oh, Tapi kalau Indonesia apa ya? tali rapian. Tali rapia, tali yang Ya, tipis ya, itu ya. plastik. Jadi ini disusui teman-teman. Ambil dari bagian dari sini. Tarik, disusui ini. Diikat. Berapa bulannya, Bung deh? Sebentar Pak De, tergantung kesehatan pohon juga. Oh, cepat ya. Iya, cepat. Nah, akhirnya terlahirlah seperti ini. Iya. Kenapa membuat calon terusan mahkotanya di sini ke depannya? Karena di sini udah dipotong, di sini udah dipotong, ini ada ruang sudah enak pas. Memang banyak bahan-bahan yang tidak mentoknya di sini dia bingung. Ya udah. Tapi ada solusi buat adik-adik teman-teman. Jadi kita nyusui di sini atau tempel, silakan diikat pakai tali rafia. Diikat kenceng. Kalau pohon itu subur 1 bulan 2 bulan udah nyatu. Lepas jadinya los begini. Ya, betul. Ini tuh. Nah, jadi tujuan maksudnya ngelos begini berarti untuk membuat terusannya. Iya, betul. Kerak dasarnya, Betul, batang ini ya. Lanjutannya. Nah, ini lanjutannya teman-teman. Di sini. Nah, setelah ini besar, baru potong pendek lagi di sini. Iya. Jangan pakai segini. Atau jangan dipaksa tekuk, jangan dulu. Iya. Jadi kalau udah lurus, ini kita potong di sini. Tapi kalau yang mampu tekuk bisa, silakan. Iya. Tapi langkah indah dan bagusnya, biarin dulu gini, kita potong. Nanti kan bengkak dia besar. Mulai lagi nanti buat lagi. Ya. Kan prosesnya memang lama. Iya, Itulah itulah bonsai. asiknya Pak De. Saya itu sih asik. Nah, jadi bonsai itu bisa mahal kan di sana. Jadi ya, Betul Pak De. itu keren. Ini oke, sudah berbagi dengan teman. Dan salap kambium jangan lupa. Betul Pak De. Kalau sehabis melukai pohon itu, tolong diisi salap kambium. Yang merek yang bagus sih NB sekarang. Ya, yang lebih lengket ya. Itu suka-suka ada. Jadi teman-teman bisa order ya. Jadi ini paling bagus. Jadi lengket dia, cepat dia nyatunya. Nah. Oke, ada yang ditanya, silakan. Terkait media deh, apa nih deh? Kalau media sih di sini saya simpel aja Pak De. Mungkin pasir malang terus dicampur dengan kotoran kambing Pak De. Itu aja sih basicnya. Tapi kalau yang lain-lain itu nggak ada sih. Saya nggak ada pakai tanah subur. Kotor kambingnya dicampur? Iya. Kalau bisa kotoran kambingnya tuh di atas ya Pak De. Di segi perumpamaannya segini pasir malang, sisanya tuh kotoran kambing. Kotor kambing ya. Ya. Campur. Isi sekam bakar dikit. Oh, sekam bakar. Nah, ini nih. Jangan lupa ya, itu resepnya. Karena yang bicara ini udah membuktikan hasilnya. Luar biasa. Ya, oke, kita geser lagi, Sir. Oke, udah bagi nih. Geser dulu ini nih. Kita kesini nih, jalan-jalan lagi. Wah, ini keren pohonnya nih. Ya. Nah, biar sana dia. Nah, kalau ini deh. Berarti tadi udah dijual. Iya, kalau ini dijual. Ya, kalau misalnya cocok bisa dikondisikan lah, Pak De. Nah, ngomong-ngomong deh. Ya. Nah, dari merawat pohon kecil begini. Dek Dwi punya nilai jual berapa paling mahal sudah? Kalau selama ini sih Pak De ya. Pelihara dari nol lah. Dari nol, dari bahan sekali Pak De. Ya. Itu jadi gimana ya prestasi saya untuk sendiri Pak De. Nah, berapa jual pohon? Itu satunya tuh sampai di angka 30 Pak De. Woi, keren. 30 juta? 30 juta. Sukses. Wah, ini berkat banget juga Pak De. Ini berkat jadi pohon kecil teman-teman sudah laku 30 juta.